Salam sejahtera untuk semuanya. Kita ini dari kelompok satu dan sekarang kita ingin menjelaskan dikit tentang ruang hasil kali dalam. Ini adalah anggota kelompok kita, Arkia dengan NPM terakhir 089, Samuel, ini adalah saya dengan NPM 051, 3 digit terakhirnya, dan Laurentius Gading, dan 3 digit NPM terakhirnya 092. Oke, penjelasan pertama, ruang hasil kali dalam. Ini merupakan ruang vektor yang dilengkapi dengan operasi hasil kali dalam. Seperti halnya ruang vektor, ruang hasil kali dalam bermanfaat dalam beberapa metode optimasi, seperti metode least square dalam peminimuman error dalam berbagai bidang rekayasa. Ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam dinamakan eh, ya ruang hasil kali dalam. Kependekannya adalah RHD. Oke, pertama hasil kali dalam. Nah, misalnya adalah vektor V. Ini adalah sebuah ruang vektor dan U, V merupakan elemen dari V. Maka notasi ini dinamakan hasil kali dalam jika memenuhi keempat aksiom yang berikut ini. Pertama, nah yang namanya simetris, hasil kali U, V sama dengan hasil kali V, U. Nah, kedua yang namanya aditivitas, hasil kali U tambah V, W sama dengan hasil kali U, W ditambah hasil kali V, W. Yang ketiga yang namanya homogenitas. Untuk suatu K yang elemen eh, suatu K yang merupakan bilangan real maksudnya berlaku hasil kali K kali U, V sama dengan hasil kali U, K kali V yang sama dengan K kali hasil kali U, V. Oke, dan yang terakhir, aksiom terakhir ini adalah yang namanya positivitas, di mana hasil kali U, U lebih besar atau sama dengan nol. Dan untuk setiap U dan hasil kali U, U yang sama dengan nol, ini jika dan hanya jika U sama dengan nol. Oke, jika V merupakan suatu ruang hasil kali dalam, maka norm eh, atau panjang sebuah vektor itu dinyatakan oleh ini. Ini ini simbol atau cara notasi norm atau panjang yang didefinisikan oleh eh, norm U sama dengan hasil kali U, U pangkat setengah lebih besar atau sama dengan nol. Ini sebenarnya akar pangkat 2 dari eh, hasil kali U, U. Oke, ruang hasil kali dalam Euclides, Rn simbolnya. N ini bukan berarti pangkat, tetapi ini adalah pernyataan berapa banyak eh, dimensi ruangnya vektornya. Jadi kalau 2 berarti ini dimensi vektornya adalah 2. Kalau 3 berarti dimensinya 3. Oke, misalkan U dan V adalah elemen dari Rn, maka hasil kali UV sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah dan seterusnya hingga UN kali VN. Maka norm U sama dengan ini tadi hasil kali U, pangkat setengah lebih besar itu sama dengan nol. Ini sama dengan dalam kurung U1 pangkat 2 ditambah U2 pangkat 2 ditambah U3 pangkat 3 dan seterusnya hingga UN pangkat 2 itu kurung dipangkatkan dengan setengah tuh akar di akar pangkat 2. Oke, ini ada contoh soal. Tunjukkan bahwa hasil kali U, V sama dengan U1 kali V1 tambah 2 kali U2 kali V2 dikurangi 3 kali U3 dikali V3 bukan merupakan hasil kali dalam. Oke, misalkan U sama dengan U1, U2, U3 adalah elemen dari W.
Jadi kita perhatikan sekali lagi, eh, hasil kali U, U itu sama dengan U1 pangkat 2 ditambah 2 kali, jadi kita masukkan rumusnya sesuai dengan rumusnya, 2 kali U2 pangkat 2 dikurangi 3 kali U3 pangkat 2. Nah, jelas bahwa saat ini jelas bahwa jika 3 kali U3 pangkat 2 itu lebih besar dari U1 pangkat 2 ditambah 2 kali U2 pangkat 2, maka jelas ini lebih kecil dari nol. Ini menunjukkan tidak memenuhi sifat positivitas. Ini dia melanggar aksiom yang keempat. Jadi ini bukan merupakan hasil kali dalam. Dan contoh lagi, hasil kali UV sama dengan 2 kali U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah 3 kali U3 kali V3. Dan semuanya ini adalah eh, UV, koma V yang merupakan elemen W. Buktikan bahwa W adalah ruang hasil kali dalam RHD. Oke, jadi kita akan ini bertahap ya dari mengecek setiap aksiomanya. Pertama, aksiom pertama itu U, V. Hasil kali U, V sama dengan eh, masukin rumusnya. Oke. Oh ya. Eh, jadi ini kita tinggal menukarkan tempatnya sesuai dengan aksiom pertama. Dan ya kita bisa lihat ini bisa dilakukan. Jadi ini terbukti simetris. Kemudian yang kedua, yang aditivitas. Hasil kali U tambah V, W ini sama dengan. Kita harus masukkan semuanya. Ya, dengan membuat hasil kali buka kurung U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3, tutup kurung, W1, W2, W3. Ini sama dengan 2 kali, kita masukkan rumusnya 2 kali eh, U1 tambah V1, W ditambah eh, U2 tambah V2, W2 tambah, masukkan di sini 3 kali U3 tambah V3, W3. Ini sama dengan 2, ini bisa dijabarkan saja di melakukan distribusi, dan hasilnya akan seperti ini. Ya, jadi terbukti bahwa ini eh, sesuai dengan aditivitas. Kemudian untuk ketiga, untuk suatu K bilangan real, maka hasil kali K kali U, V harus sama dengan ini. Kita lihat dulu hasil kali K kali U1, K kali U2, 3, K kali U3, V1, V2, V3. Ini sama dengan, masukin dalam rumusnya lagi, 2 kali K kali U1 kali V1 ditambah K kali U2 kali V2 ditambah 3 kali K kali U3 kali V3. Ya, jadi kita tinggal ya dikerjakan. Ya, dan kita bisa lihat ini hasilnya sudah sesuai. Ya, ya dan dapat dia K-nya bisa dikeluarkan dari ini hasil kali ini. Kemudian, oke, ya sepertinya, oh, maaf ini sepertinya ada kesalahan dalam tulisannya, harusnya U, K kali V. Ya, tapi seharusnya sama ya, kita bisa eh, efeknya.
U2 kali U1 kali K kali V1 ditambah U2 kali K kali V2 ditambah 3 kali U3 kali K kali U3. Kali V3. Ya, sama dengan U, K kali V3. Ini terbukti homogenitasnya. Dan yang terakhir, aksiom yang keempat yaitu hasil kali U, U sama dengan, ya dimasukin saja rumusnya untuk untuk eh, untuk mengetahui jika U itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini jelas bahwa untuk setiap U dan ya hasil kali U, sama dengan 0. Jika dan hanya jika U sama dengan 0, terbukti memenuhi sifat positivitas. Oke, baik. Dan materi berikutnya tentang himpunan ortogonal dan eh, ort, ortonormal dan ortogonal akan dilanjutkan oleh eh, tim saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang himpunan ortonormal dan ortogonal. Yaitu apa itu himpunan ortonormal dan ortogonal? Itu sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam dinamakan himpunan ortogonal jika semua pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut adalah ortogonal atau saling tegak lurus. Sebuah himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang atau normnya satu dinamakan himpunan ortonormal. Agar menggunakan dalam pemahaman, misalkan dalam kurung kurawal sama dengan 12 titik CCT pada suatu RHD. Yang pertama, T dikatakan himpunan vektor ortogonal jika semua vektor di dalam T yaitu CI, Zj sama dengan 0. JI CC untuk setiap I tidak sama dengan J, I, J sama dengan 1, 2, 3 hingga seterusnya hingga N. Yang kedua, T dikatakan himpunan ortonormal jika T merupakan himpunan ortogonal dan untuk setiap CI himpunan T maka nilai mutlak dari CI sama dengan 1 karena untuk setiap vektor di T merupakan vektor satuan. Contohnya di sini ada matriks A pada RHD Euclides. Itu matriks A ini bukan merupakan himpunan ortogonal. Lalu pada contoh yang B, dalam matriks ini pada RHD Euclides B merupakan himpunan ortonormal. Misalnya jika S dalam kurung kurawal negasi D1, negasi D2, titik hingga negasi Dn merupakan basis bagi suatu RHD V dan merupakan himpunan ortonormal, maka S dinamakan basis ortonormal. Selanjutnya jika S sama dengan dalam kurung perawal negasi V1, negasi V2 hingga titik hingga seterusnya hingga negasi Vn adalah basis ortonormal untuk ruang hasil kali dalam V dan negasi U adalah sembarang vektor di ruang vektor V, maka berlaku negasi U sama dengan K1 dikali negasi V1 ditambah K2 dikali negasi V2 ditambah titik hingga seterusnya hingga ditambah Kn dikali negasi Vn. Perhatikan bahwa untuk suatu I himpunan 1, 2 hingga seterusnya hingga N maka berlaku U negasi U, negasi VI maka sama dengan K1 dikali negasi V1 ditambah K2 dikali negasi V2 ditambah titik hingga seterusnya sampai ditambah Kn dikali negasi Vn, negasi V1. Dengan menggunakan sifat aditivitas dan homogenitas hasil kali dalam, maka negasi U, negasi VI sama dengan K1 negasi V1, negasi V1 ditambah K2 negasi V2, negasi V1 ditambah seterusnya hingga ditambah KI
koma dikasih V1, koma dikasih VI, ditambah hingga ditambah KN dikasih VN, koma dikasih VI. Karena S merupakan himpunan ortonormal, yaitu dikasih VI, koma dikasih VI sama dengan 1, itu setiap I, dan dikasih VI, koma dikasih VJ sama dengan 0, setiap I tidak sama dengan J. Jadi untuk setiap I berlaku dikasih U, koma dikasih VI sama dengan KI. Sehingga kombinasi linear dapat ditulis dalam bentuk dikasih U sama dengan dikasih U, koma dikasih V1, lalu dikasih V1 ditambah dengan dikasih U, koma dikasih V2, lalu dikasih V2 ditambah titik hingga dikasih U atau dikasih VN dikali dengan dikasih VN. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Gram-Schmidt. Misal himpunan S memiliki C aksen 1, C aksen 2 sampai dengan C aksen N merupakan basis bagi suatu RATV dan bukan merupakan himpunan ortonormal. Maka S dapat ditransformasi menjadi basis ortonormal dengan suatu proses yang dinamakan proses Gram-Schmidt. Misal, himpunan W aksen 1, W aksen 2 sampai dengan W aksen N merupakan basis ortonormal, hasil proses Gram-Schmidt dari basis S. Misalkan W aksen 1 merupakan perubahan dari vektor C aksen 1, maka W aksen 1 sama dengan C aksen 1 per norm C aksen 1, di mana norm W aksen 1 sama dengan 1. Berikutnya, pada gambar di kiri terdapat Q aksen 1 dan P aksen 1. Kita akan mencari P aksen 1 dengan Q aksen 1. Untuk P aksen 1 adalah Proy W aksen 1 C aksen 2 sama dengan hasil dari C aksen 2 dengan W aksen 1, W aksen 1 per norm W aksen 1 sama dengan hasil dari C aksen 2 dengan W aksen 1, W aksen 1. Q aksen 1 sama dengan C aksen 2 dikurangi P aksen 1. W aksen 2 sama dengan Q aksen 1 per norm Q aksen 1. Atau W aksen 2 sama dengan C aksen 2 dikurangi hasil dari C aksen 2 dengan W aksen 1, W aksen 1 per norm C aksen 2 hasil dari C aksen 2 dengan W aksen 1, W aksen 2. Misalkan W aksen 3 adalah hasil perubahan dari C aksen 3. Agar dapat memahami lebih jauh, berikut adalah ilustrasi pembentukan vektor W aksen 3 adalah sebagai berikut. Kita akan mencari vektor W aksen 3. Maka B aksen 2 sama dengan Proy W C aksen 3 sama dengan hasil dari C aksen 3 dengan W aksen 1. W aksen 1 ditambah hasil dari C aksen 3 dengan W aksen 2. W aksen 2. Q aksen 2 sama dengan C aksen 3 dikurangi P aksen 2. W aksen 3 sama dengan Q aksen 2 per norm Q aksen 2 atau W aksen 3 sama dengan C aksen 3 dikurangi hasil dari C aksen 3 dengan W aksen 1. W aksen 1 ditambah hasil dari C aksen 3 dengan W aksen 2, W aksen 2 per norm C aksen 3 dikurangi hasil dari C aksen 3 dengan W aksen 2, W aksen 1 ditambah hasil dari C aksen 3 dengan W aksen 2, W aksen 2. Secara umum, proses Gram-Schmidt untuk mentransformasi basis himpunan S pada suatu RATV menjadi ortonormal himpunan B. W aksen I sama dengan C aksen I dikurangi hasil dari C aksen I dengan W aksen 1, W aksen 1 ditambah sampai dengan hasil dari C aksen 1 dengan W aksen I, C aksen I dengan W aksen I dikurangi 1, W aksen I dikurangi 1 per norm C aksen I dikurangi hasil dari C aksen I dengan W aksen 1, W aksen 1 ditambah sampai dengan hasil dari C aksen I dengan W aksen I dikurangi 1, W aksen I dikurangi 1. Untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N.
Untuk contoh, diketahui R3 merupakan ruang vektor dengan hasil kali dalam Euclides. Misalkan himpunan B memiliki U aksen 1 yaitu 111, U aksen 2 yaitu 011, U aksen 3 yaitu 001. Merupakan basis pada ruang vektor tersebut. Dengan proses Gram-Schmidt, transformasikan basis tersebut menjadi basis ortonormal. Langkah pertama yaitu V aksen 1 sama dengan U aksen 1 per norm U aksen 1 sama dengan 111 per akar 3 sama dengan 1 per akar 3, 1 per akar 3, dan 1 per akar 3. Langkah 2, V aksen 2 sama dengan U aksen 2 dikurangi proy V aksen 1 U aksen 2 per norm U aksen 2 dikurangi proy V aksen 1 U aksen 2. Sementara itu U aksen 2 dikurangi proy V aksen 1 U aksen 2 sama dengan U aksen 2 dikurangi hasil dari U aksen 2 dengan V aksen 1 V aksen 1. Kita masukkan yaitu 011 dikurangi hasil dari U aksen 2 dengan V aksen 1 yaitu 2 per akar 3. Untuk V aksen 1 yaitu 1 per akar 3, 1 per akar 3, dan 1 per akar 3. Karena itu norm U aksen 2 dikurangi proy V aksen 1 U aksen 2 sama dengan akar akar 4 per 9 ditambah 1 per 9 ditambah 1 per 9, maka hasilnya adalah akar 6 per 3. Sehingga hasil dari V yang aksen 2 adalah negatif 2 per akar 6, 1 per akar 6, dan 1 per akar 6. Langkah ketiga adalah V aksen 3 sama dengan U aksen 3 dikurangi proy W U aksen 3 per norm U aksen 3 dikurangi proy W U aksen 3, di mana W merupakan bidang yang dibangun oleh V aksen 1 dan V aksen 2. U aksen 3 dikurangi proy W U aksen 3 sama dengan U aksen 3 dikurangi hasil dari U aksen 3 dan dengan V aksen 1. V aksen 1 dikurangi hasil dari U aksen 3 dengan V aksen 2 V aksen 2. Maka kita masukkan yaitu 001 dikurangi 1 per akar 3 untuk V aksen 1 yaitu 1 aksen 3 sampai seterusnya 1 per akar 3 sampai seterusnya dikurangi 1 per akar 6 untuk V aksen 2 yaitu negatif 2 per akar 6, 1 per akar 6, dan 1 per akar 6. Maka hasilnya yang didapat adalah kosong, negatif 1 per 2, dan 1 per 2. Maka untuk hasil dari V aksen 3 adalah kosong, negatif 1 per akar 2, 1 per akar 2. Dengan demikian, hasil dari basis ortonormal yang untuk ruang vektor R3 adalah seperti berikut. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.